Oh, Padang. Oh iya Berapa? ya. Ini cerita dong kemarin waktu udah lama sih peristiwanya yang tsunami kemarin. Tsunami Aceh kan dekat tuh. Sumatera Utara. Apakah sampai di Lama situ? itu. Iya udah lama. Udah lama tapi kan masih kecil aku Kak di situ, jadi aku nggak ingat. oh jadi nggak nyampe situ ya? Ya. Nggak nyampe situ. Nggak nyampe Kak, nggak nyampe. Oh. Cuma Medan apanya aja, jauh. cuma getaran doang. Oh getarannya ya. Kalau ada Alhamdulillah. Yudi seru nih. Yudi siapa? Sawah. Iya mana mau. Yudi Lau. Dia mana mau dia Oh, Yudi nggak mau dia Lau. ke sini tuh. Lalu kita cerita apa nih hari ini, malam ini? Terserah, bebas lah. Mau curhat, mau apa, bebas aja dah. Ini teman-teman debater ya? Iya, ini nggak nyangka malam ini nih ketemu teman-teman debater. Oh, tapi perasaan dulu belum pernah ketemu ya, Meli ya? Waktu di Zoom, zaman Zoom. Belum. Mereka masih di Facebook, mereka masih betah nih. Tumben main di TikTok, bagus lah, ada kemajuan. Ya. Iya. Cuman Facebook ntar kebablasan nih Facebook. Kenapa? Harus ada yang jaga juga. Iyalah. Kan ada Kak Dewi, Ki. Ada Patung juga kan. Oh iya. Gawangnya Bang, tenang aja. Ada gawang. Topik juga. Enggak, sebenarnya gini sih, Topik kita juga kan ada di sana. singgah ke TikTok itu gitu ya. Di Facebook keluhannya kadang banyak ya sampah, gambar-gambar yang hujat. Itu aja. Oh gitu. Menghindari dari itu aja. Dulu sih terlalu banyak gambar-gambar ini. Dulu sih aku kan dulu di Zoom YouTube gitu kan. Teman-temannya dulu Uniripa, Bang Juma, Bang Dewa, siapa lagi ya? Ustadz Sugi, Ustadz Tata. Banyak lah. Iya dulu di YouTube kayak gitu, di Zoom dulu. Tapi kayaknya enggak lagi ya. Pindah ke TikTok semua. Udah nggak ada orang di Zoom, TikTok semua pindah. Iya sih, soalnya lama nggak ini sih, nggak masuk juga, sibuk. Itu zaman tahun berapa ya? 2002 ya? 2000. 2020 lah. Oh, 2020. 4 tahun yang lalu ya? Nggak kerasa ya. Tanya Bang aja udah hampir 2 tahun nih, men. Oh gitu. Kalau Meli sih jarang sih TikTok. Paling kemarin bukan debater, beda lah. Iya sih. Debater KW saya. Nah itu adikmu datang itu adikmu datang itu Itu ada Ayu. Mau penuh gini gimana? Ya udah aku aja yang ngalah, coba naik. Biasanya kalau tiap malam tuh live ya, Bang Osi? Enggak juga, enggak. Oh, Kapan abang mau aja. Oh gitu. Iya. Paling gua nyimak di YouTube. Lagi pengen buka live. Tergantung kata hati aja enggak. Pernah ngomongin Palestina enggak? Oh, ya pernah sih. Cuma kan kita harus kata-katanya itu harus difilter. Jangan sampai kena banned TikTok. Ya aku kan pernah kena banned tuh. Karena kontennya tentang Palestina terus. Iya, sensitif ini TikTok. Kan anti Palestina dia. Karena kontennya tentang Palestina terus. Halo Dede. Halo Abang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih temen abang lagi nih Mel nih di Bang Facebook kenapa nih. baru online lagi?
Ya iya kan abang akunnya pada 6 ganti-ganti ya. Ini baru pakai lagi. Salam Kenapa kenal. akun jadinya aku bingung. Rainada, assalamualaikum. Rainada, salam kenal ya. Salam kenal juga Kakak Lisa. Dari Akunmu daerah berapa, mana? Bro Ors? Ors ini berapa akunmu? Dari Enam. Solo Kakak. Oh ya, dari Solo ya. Ya, Kakak dari mana? Dari Banjarmasin. Oh. Iya. Oh, itunya Kak, itu ya, itunya Abang ya. Apa itunya? Yoi. Apaan sih? Oh, alah. Asik. Aku Apaan sih? asik. Ya paham deh. Manjang Kalau manjang. abang udah bilang yoi apa artinya? Iya. Oh iya paham Bang, Apaan paham. sih? Seneng aku. Kamu tebak aja sendiri, Meli. Ya udah deh, aku turun ya. Kok turun juga jangan nih. Iyalah, tuh 02 tuh. Ayo siapa yang mau naik? Kamu jangan turun ngapain turun sih di 02 gitu. Lu ngobrol aja. Nih ngobrol apa? Sepi banget. Oh iya, di Banjarmasin sekarang lagi musim hujan. Kalau di Solo lagi musim apa? Musim panas. Musim sama panas. keringat. Oh gitu ya. Soalnya bingung nih, nggak ada yang dibahas nih. Iya, Coba ayo bahas Rian, yuk. bahas apa nih? Makanya. Yuk, bahas apa yuk? Bahas yo Abang. Siapa? Oh, enggak, bahas apa ini Abah nih yang pinter nih. Ya, Pul. Saya Pul. Mau bahas Palestina. Ayo bahas Palestina. Iya, Palestina dong. Nah, oke deh. Bang mulai ya. Saya duluan boleh? Oh, boleh. Silakan Kak, silakan. Pilih duluan deh. Pilih duluan, silakan. Nah, Sebenarnya sih saya merasa sedih melihat keadaan negara Palestina sekarang. Kayaknya negara kita Indonesia tuh cuek-cuek aja gitu loh dengan peristiwa yang ada di sana. Walaupun di sini kan banyak sekali kan mayoritasnya Muslim gitu, tapi kok sepertinya nggak seperti negara yang Muslimnya sedikit kayak di Amerika. Mereka lebih kencang ngebahas tentang Palestina gitu, tentang kemerdekaan. Tapi kita kok kayaknya gimana ya? Jadi sedih gitu loh. Karena itulah kemarin TikTok saya tuh sampai di-banned gitu karena kebanyakan konten tentang Palestina gitu. Saya lihat teman-teman TikTok yang lain kayaknya kurang ini deh. Kurang apa ya? Kebanyakan tentang konten-konten yang sendiri-sendiri aja, nggak ngebahas tentang kepeduliannya gitu kepada sesama gitu loh. Nah itu saja dari saya. Kalau teman-teman gimana? ya, silakan tuh yang mau menanggapi duluan, silakan. Bro Rian, Bang Panji, silakan. Kita justru. Ini sebagai apa namanya? Ini kan TikTok sensitif ya. Ketika kita menyebut Israel, kita sebutnya Israel ya. Israel, ingat tuh supaya enggak buat TikTok. Israel aman baru. Mana nih Bang Panji? Kok diam aja Bang? Komen dong. Bang Ipul. Serah Bang Ipul siapa? Bang Brorian. Kalau gini ya, masalah Palestina lah ya kan. Sebenarnya bagaimana akun kita di Bandnet pas bahas Palestina itu sebenarnya bukan di TikTok aja, bahkan di Facebook, YouTube itu memang itu kena Bandnet. Jadi kalau kita mau ngebahas Palestina itu ada baiknya itu diedit kata-katanya, semisal kata Zionis, Israel, Palestina itu 3 kata kunci itu bisa kena. Salah satunya itu bendera Palestina itu juga bisa kena. Dan Ngomongnya soal Israel bro, Israel. benar.
Dan soal kan memang negara Indonesia ini kan negara mayoritas Islam gitu kan. Bahkan salah satu negara yang paling besar lah penduduk Islamnya. Kenapa hanya sedikit yang peduli? Kan ini udah pernah dijelaskan juga dalam hadis. Udah jika sebenarnya ini udah fenomena akhir zaman di mana kebanyakan itu takut mati tapi mencintai itu ya, mencintai dunia kayak gitu, dia takut mati kayak gitu. Itu udah lama lah, itu ada di hadis pernah dikatakan Rasul. Ya jadi kayak gitu. Jadi teman-teman itu kan yang lain itu kebanyakan sayang akunku nanti hangus kayak gitu, mungkin pikiran dia, apalagi kan akun dia udah tentang biru kayak gitu kan, jadi sayang banget lah sama dia mau ngebahas tentang Palestina. Hmm. Ya tanggapanku mah kayak gitu doang. Ya, yang lainnya siapa? Nanti saya terakhir aja tambahin. Kalau masalah Palestina itu sudah dalam statement skema orang Yahudi lah, dalam nation state, yaitu pemecahan bangsa-bangsa yang dari Turki, bangsa dari Eropa, dari Asia. Kenapa orang Islam itu nggak membela Palestina? Karena kita itu, penyatuan kita itu adalah bangsa, bukan akidah Islam. Itu sudah programnya orang Yahudi untuk itu. Jadi ya, sekarang kenyataannya orang Islam itu nggak ada yang peduli dengan Palestina, ya bukan karena apa, karena penyatuannya itu bangsa bukan akidah. Coba kita satukan dengan akidah, pasti semua orang akan membela Palestina. Kalau penyatuannya bangsa-bangsa seperti ini, ya nggak bisa. Silakan lanjut. Betul. Mau komentar? Aku nyimak aja dulu. Oh, ayo gimana yuk, Tani? Kalau Ayu itu tentang Palestina, bukannya kita nggak mendukung Palestina. Kita sesama Muslim itu kan harus mendukung Palestina kan Kak. Cuma terbatas gitu loh. Ya kita mendukungnya kalau dari jauh kayak begini ya dengan doa lah, dengan zikir buat mereka, berdoa buat mereka gitu sih. Jadinya kita bukannya kita nggak peduli sama Palestina, enggak ya, karena keterbatasan kita ini gitu loh sih kalau pendapat aku. Kalau seandainya di sini di sosmed takut balas Palestina, yaitu tadi mereka sayang dengan akunnya gitu, tapi bukan dikategorikan kita nggak peduli sama itu, enggak ya, karena sama Muslim ya tetap aja, karena Palestina itu kan tahu sendiri kan dia kiblat pertama dari umat Muslim gitu. Tetap akan membela sampai Al-Aqsa. kapanpun. Al-Aqsa, kita tetap berdoa buat mereka. Tapi sih mah kalau menurutku ya, ini menurut pandangan pribadi dengan artikel yang gue baca ya, kenapa kayak Arab Saudi kayak gitu kan, bahkan negara-negara Islam lainnya itu kan sungkan ngebantu secara militer ke Palestina, itu kan orang itu kan memiliki ketidakcocokan terhadap Hamas ya gitu. Setahuku kayak gitu. Nah, orang itu gimana ya, pandangan orang itu ke Hamas itu lain kayak gitu. Jadi orang itu sungkan membantu kayak gitu. Ya sekarang Arab Saudi itu ikut Commonwealth enggak? Ikut apaan? Commonwealth yaitu negara-negara yang dimerdekakan oleh Inggris. Oh, enggak lah Bang, itu Commonwealth ya, itu kan negara-negara yang bekas jajahan Inggris itu masuknya ke situ Commonwealth. Iya ikut. Enggak. Arab Saudi termasuk, iya. Palestina masuk apa enggak ya? Kayaknya enggak. Enggak, Palestina enggak masuk, tapi Arab Saudi yang masuk. Terus Arab Saudi Malaysia mungkin. masuk, India masuk. Nah, seperti itu. Jadi pemecahannya bangsa-bangsa ya itu bukan secara persatuannya, bukan akidah lagi ya, itu nggak kuat.
peduli ya sedikit, bukan banyak lagi. Yang punya akidah di dalam hatinya itulah yang peduli dengan Palestina. Ya sebenarnya sih Dulu ini ada yang lagi dicas ya HP-nya, Bang Cilukba lagi ngecas HP nggak? Enggak. Kenapa? Dengung. Iya sih. Betul. Handset kali bukan? Oh, kalau saya sih sebut ini aja headsetnya bisa nggak? Dengung di Masih. aku mau komen lagi boleh? Nah, sekarang Bang Panji Hitam nih, ngomong dong. Banyak diem aja nih Bang. Komentarnya apa nih Bang tentang perkembangan tentang Palestina sekarang nih Bang Panji? Bang Panji monitor. Aku mau komen lagi boleh? Oh boleh, silakan. Ya sebenarnya sih kalau dipikir-pikir ya, Israel itu kaum terkutuk. Induk dari segala terorisme itu Israel gitu loh. Boleh beda. Ya mereka itu Sistemnya negara-negara di dunia ini sudah dikendalikan oleh Yudaisme. Kan ada Prak Britannica, Prak Amerika, Prak sekarang mau mendirikan Prak Yudaika. Jadi iya. secara tidak langsung sebenarnya penjajahan itu adalah otaknya dari orang-orang Yahudi gitu. Ya dari Ingin Yahudi. negara di tengah-tengah Ya mereka itu seperti kanker gitu kan. dunia, itu sarangnya dunia, yaitu Palestina. Bagaimana terusan Bang? Saya cuma hanya pengetahuan itu cuma sedikit sebatas saja. Sepertinya negara Israel itu mereka tuh seperti kanker. Kalau mereka tidak lenyap, perdamaian dunia tidak akan ada di dunia ini. Jadi harus dilenyapkan dulu negara Israel itu. Nggak bisa, itu udah ada nubuahnya. Iya sih. Ketika Nabi Isa turun semua baru beres. Terus kita berdiam aja gitu ya? Kita pasrah aja. Kalau Palestina enggak, kalau Palestina itu mah nggak bakal hancur itu. Pertikaian itu sulit. Ya paling kita bisa donasi bisa. Cuman maksudnya untuk menghentikan pertikaian ini nggak bakalan bisa. Ya caranya gini aja, kita nggak usah beli bahan dari mereka kan. Bisa. Kan udah itu mah boykot mah udah. Iya boykot aja, nggak usah beli lagi kayak bumbu masakan kayak. Sebetulnya kayak iya kita nggak beli begitu, tapi semacam TikTok juga termasuknya. Oh ya? Ini Iya juga benar. Itu Ya, katanya TikTok emang juga besar benar. itu dari TikTok sebetulnya. benar saya dengar TikTok Iya, katanya TikTok. Simpatisannya Zionis, nggak tahu juga ada benar. Ya, Simpatisan, benar, iya itu benar, itu, simpatisan. Benar ya? benar TikTok ini benar itu. Tapi penciptanya orang Cina ya, Cina. simpatisannya Cina kan. komunis. Ya nggak tahu lah itu kan masih 50-50 kebenarannya kita kan belum Kurang tahu pasti. juga sih. Iya. Masih simpang siur. Iya kan itu kan baru rumor itu sebenarnya. Tapi kalau kebenarannya kan kita nggak tahu. Yang jelas mereka itu tidak punya hati. Enggak gini, kalau Iyalah, ibarat TikTok kan nggak mau bangsa. ikutan kayak gitu tuh ngapain bandek akun kita, ngapain? Iya, akun aku di bannetnya karena kebanyakan ini konten tentang Palestina. Sebenarnya begini ya, itu kan dalam nubuah juga emang ada masalah sosial media ini juga masalah itu emang ada. Mereka melakukan berbagai macam cara termasuk sosial media ini ibaratkan. Sehingga manusia betul. sampai lupa dibuat lupa tujuan utama. Betul. Lupa hingga cinta dunia. Tapi ada satu lagi hadis, ada satu lagi ayat di ibaratkan gimana ya, kita jangan terlena sama itunya, tapi kita manfaatin tipu daya mereka, kita manfaatin. Nah contoh tujuan mereka kan awal Facebook, TikTok
Ya tadinya mah hendak ibaratkan buat kita lupa dunia, tapi ternyata Muslim juga termasuknya cerdas. Di situ dibawa jadi forum dakwah juga. Akhirnya dalam arti nubuat-nubuat di Al-Quran juga terbukti. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah, tapi justru Allah malah menyinarinya gitu, malah Betul menerangi. sekali. Nah, jadi kita juga jangan kalah saing, ibaratkan biarin mereka Mm-mm. tujuan awalnya ini kita jadikan dakwah, semua sosmed ini kita Betul. jadikan dakwah juga. Akhirnya kan alhamdulillah yang tadinya tujuan mereka hendak membuat Islam gimana gitu, maksudnya terkecoh gitu oleh dunia, sekarang alhamdulillah sedikit demi sedikit dari pihak gereja juga banyak yang mualaf, bahkan Mm-mm. Iya betul. nggak hanya jemaat aja sih, ke tingkat pendeta aja banyak yang mualaf itu. Iya betul. Ya mereka kan melihat peristiwa di sana kan, kekejaman di sana. Iya, ya kita Ya kembangin bisa aja juga. dalam arti insya Allah sih kita juga emang tujuan bikin komal juga ya kalau misalkan nanti udah bisa nginiin buat donasi juga sih, tujuannya ke situ. Iya sebenarnya kan di dalam Al-Qur'an kan ada surah Al-Imran kalau nggak salah. Nah itu ayat berapa saya lupa. Pokoknya pertolongan Allah itu pasti akan datang kepada orang yang bertakwa. Siapapun mereka tidak akan bisa kalau Allah menolong. Nah siapapun juga mereka tidak akan bisa kalau Allah tidak menolong. Nah jadi kita jangan takut, itu aja. Cerdas juga ya, Nggak juga biasa aja. kan bawain mahar lah Maki. Ya kan kita kalau ngaji kan kita baca artinya gitu, walaupun kita nggak bisa bahasa Arab kan, jadi sedikit-sedikit tahu gitu loh firman Allah gimana. Iya. Alhamdulillah. Jadi kita nggak usah takut, kita yakin dengan pertolongan Allah. Kun payakun gitu kan, orang bilang bahwa Palestina itu nggak akan merdeka. Ya siapa tahu kan Allah akan memerdekakan. Jadi kita harus semangat lah. Jangan takut di Bennett. Iya, nggak usah takut di Bennett. Iya, nggak apa-apa sih. bahkan lucunya itu gini ya. Yang Apa ada yang mau nggak itu PDF-nya bukunya Syekh Imron Hussein. Nanti saya kirimkan ke Boleh, WA. boleh. Boleh? Oh, Oke. Imron Tentang Hussein, tahu saya tuh. Boleh tuh Bang, boleh kirim ntar ya di chat. tentang apa itu namanya, tentang inilah Judaisme ini, Pak Britannica, Pak Americana, Pak. Bukunya aja Bang. Hah? Bukunya aja. Oh, Iya, Jangan PDF-nya. nanti saya kirim bukunya saja. Bahkan itu Boleh, lucunya apa bukunya? enggak bahkan ada lucunya gini ya, soal Palestina ya kan. Itu lucunya itu kan kafir-kafir lah gitu kan, kafir-kafir harbi itu semua mau di Facebook entah mau dimanapun gitu kan. Orang itu sering berargumentasi itu di mana Allah mau nggak bisa menyelamatkan Palestina kayak gitu. Jadi orang itu menjadikan hinaan kayak gitu. Paling bikin jengkel itu satu. Bukannya nggak bisa, tapi justru pembalasan di itulah sana nanti mereka. lebih dari pembalasan di dunia ya. Iya, Min, aku paham Ki. Tapi kan aku bilang itu yang kadang bikin jengkel, yang Gini argumentasi loh, kayak gini gitu. loh. Dulu Lawang sebelum Yesus anaknya Nabi Tuhan saja Muhammad, kan itu bapaknya nggak bisa Ya. menyelamatkan Yesus. enggak gini loh, bukan masalah ibaratkan Allah nggak mengazab. Sebelum zaman diturunkannya Nabi Muhammad, jadi utusnya Nabi Muhammad gitu. Semua azab itu secara langsung Allah turunkan, baik dari Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi yang lainnya juga yang sedikit. Itu semua langsung Allah tampakkan gitu azabnya. Tapi karena Nabi Muhammad memang diutus sebagai rahmat dia, makanya ditangguhkan nanti balasannya di akhirat. Itu lebih berkali-kali lipat, jangan Kalimantan ya. Enak Kalimantan. Apa sih? Iya, itu benar. Itu yang benar-benar sekali Ki itu. Jadi Allah akan menundukkan azab bagi Bani Israel itu kan salah satunya kan sebagai pelajaran ataupun contoh untuk Iya kita yang bener masih hidup di sih. zaman ini kayak gitu. Tapi kalau misalnya Itu aku zaman Nabi Musa melihat aja dari ibaratkan firman gitu. Allah yang aku baca itu ya, aku nggak takut. Pokoknya siapapun kalau misalnya Allah akan menolong,
tidak akan bisa orang akan mencelakai kita gitu loh. Iya, Tapi betul. kita harus bertakwa dulu. Kalau misalnya kita minta pertolongan, kita nggak bertakwa, nggak akan dikasih pertolongan. Iya, nggak akan Tuh. didengar doa kita ya. Jangan takut lah. Suruh Betul. dipanggil lah di acara maulid. Kalau Palestina itu sekarang Allah tolong ya, artinya itu ya kita siap-siap akhir zaman ini kan gitu ya kan, Iya, udah benar, dekat Bang. sekali Mal. Itu memang sudah ada juga ya di dalam Al-Quran ya. Iya gitu, hadis itu hadis juga ada Ya gitu betul. kan. Nah makanya ini Palestina masih tetap akan seperti ini karena ini mungkin ya masih agak jauh lah, karena itu tadi Panji hitam belum turun. Ya, kalau Panji hitam keluar itu kemungkinan Palestina bebas kan gitu kan ya. Ya tapi kan kita juga nggak tahu kapan kiamat datang. Nggak ada tahu lah. Bisa 1000 tahun lagi, bisa 1 bulan lagi, bisa besok, ya nggak? Kalau misalnya Allah yang ini kiamat, tapi nggak juga ya. Lah, Nah, ada tanda-tandanya juga ya, Nabi Isa dulu kan turun. gini, Mm-mm. kan ada 10 tanda kiamat besar. Iya, iya, betul. Terus yang pertama tuh urutannya Imam Mahdi. Dajjal dulu kan keluar tuh. Dajjal dulu keluar. Terus Imam Mahdi muncul di baiat kan di depan Ka'bah. Lalu ketika Imam Mahdi dan para pengikutnya hendak sholat di Masjid Putih di daerah Suriah, di Menara Putih di Suriah, ingin sholat subuh, turunlah Nabi SAW kan, dia bersandar ke bahunya 2 malaikat turun putih yang sholat subuh. Nah kan ditemui itu oleh Imam Mahdi ya, mungkin dia pasti kenalan lah, mungkin saya siapa, mungkin dia besar masjid. Oh mari kami mau sholat subuh. Anda jadi imam ya? Oh tidak, Anda saja, saya menghormati umat ini ya, menghormati umat Allah. Ya ini Imam Mahdi jadi imam sholat subuh di Masjid Menara Putih itu yang adanya di Suriah. Iya, Islam masih jadi makmum. Nah, terus kemudian setelah selesai sholat subuh di masjid itu, di luar tuh pasukannya Dajjal sudah menunggu di luar pintu masjid itu. Seperti kita tahu di hadis kan Dajjal diikuti oleh 70 Prajurit. Yahudi dari Prajuritnya itu orang Yahudi ya. Iya, Yahudi dari Isfahan. Isfahan itu daerah Betul. perbatasan antara Iran dengan Afghanistan. 70.000 itu mungkin pasukan intinya, yang jelas itu lebih dari 70.000. Lalu Imam Mahdi memimpin ya. Memimpin perang, iya. Tapi kan akhirnya hanya Nabi SAW yang bisa membunuh Dajjal, karena memang itu sudah tugas dia. Iya. Dia Dajjal nanti kalau nggak salah ditolak. Tapi para orang-orang Yahudi itu yang membunuhnya pasukan Imam Mahdi. Terus sisanya Dajjal. Dajjalnya itu Nabi Isa nanti. Ya betul. Kamu tahu. Nah yang ini, yang Yajuj Majus itu kan Nabi Isa juga ya? Zaman Nabi Isa juga? Bukan? Habis Dajjal. Oh setelah Dajjal. Yajuj. Yang duluan siapa ya? Yajuj Majus pada Dajjal lupa. Kayaknya dulu dah. Itu Yajuj Majus itu keluar, setelah itu kalau nggak salah ya itu Baru Dajjal. Islam ya? dimatikan, itu angin yang datang dari langit ya. Oh berarti Dajjal duluan. Habis. Dajjal duluan. Oh. Dajjal terbunuh, terus keluar itu ya Yajuj dan Majus kan?
Iya, itu ada lagi tuh bro, itu pasiennya itu setelah itu semua muslim itu dimatikan gitu, dan nggak ada lagi muslim di bumi ini lagi. Nah itu baru ya masuk keluar kayak gitu. Nah Itu itulah fase mau masuk kiamat. Oh, jadi Yajus Majus itu terakhir Iya, setelah Muslim dimatikan gitu ya. mm, Terus yang membunuh Yajus Majus siapa? nah itu dia siapa tuh bro? Hujan ulat. Oh iya, ulat ya, benar-benar. iya ulat. Itu yang berdoa, siapa yang berdoa? Oh, Tuh ada yang berdoa katanya ya. Rian itu berdoa itu Rian. tuh lalu setelah itu dabah muncul makhluk yang melata di bumi, kan dia akan Oh. menstempel jidat-jidat orang kafir dan menstempel jidat-jidat orang Nah, mukmin. dakwah. Hmm. Itu dabah nih bisa ngomong dia. Ada tuh Apa itu? ayatnya di Al-Quran. Kalau nggak salah gini, Apa ada? innan nasi laya innan nasi di rabbika. Pokoknya sesungguhnya manusia pada saat itu mendurhakai Tuhannya. Makanya dia mencap. Dia tahu siapa yang kafir, siapa jidatnya yang kafir lu jebret. Mukmin, aman gitu. Berarti dabah itu apa? Duluan mana sama Yajus Majus? Maju. Makanya aku dulu. Ya Tuh, masih Pak ya. Abang tuh. Oh, Yajus Majus duluan. Mana riwayat? Coba Bro Megara naik deh. Ini kayaknya nih kawan satu di apa nih? Bang lupa ingat. Naik Bro Megara. Antara Dabah sama Yajus Majus siapa duluan? Ya kalau mau cari sih tinggal ketik aja di Google 10 tanda kiamat besar. Yang angin berhembus itu terakhir itu. Setelah itu baru dibangkitkan semua kan? Sudah mati semua. Jadi dihembuskan dulu itu angin lembut sehingga para mukmin yang meninggal. Benar nggak? Oh ya, yang sisanya itu orang kafir. Dia yang melihat kiamat. Kafir. Nah, orang-orang kafir yang udah durhaka banget itulah yang menyaksikan kiamat. Makanya kita nggak akan menyaksikan, kan bukan Enggak menyaksikan juga cuma. Iya. Mereka menyaksikan kengerian itu kan mereka. Kalau orang mukmin enggak, kita dimatikan. Kita udah mati lebih dulu lah ribuan tahun yang lalu. Setelah itu hancur semua, baru nanti dibangkitkan kan dengan trompet gitu kan. Malaikat. Profil. Kan 2 kali tuh dia meniup trompet kan. Tiupan pertama dibangkitkan semua manusia seluruhnya. Tiupan kedua mereka kita nih dari Nabi Adam AS sampai manusia terakhir berkumpul di padang mahsyar. Iya, dibangkitkan. Ya, sudah dibangkitkan dulu tadi itu tiupan pertama yang dibangkitkannya. Iya. Tiupan kedua menuju padang mahsyar. Menuju mizan, timbangan amal kebaikan, mana lebih berat nih? Kebaikan atau keburukan? Kalau keburukan ya udah otomatis ya kecemplung ke neraka nanti. Tapi melalui ini dulu, melalui jembatan. Nah itu di surat Maryam ayat 71 dan 72 kan, tidak seorang pun di antara kalian ini semua manusia yang akan melewati jembatan yang ada di atas neraka jahanam. Semua manusia, kata Oten kan umat Islam doang enak aja. Kita nggak tahu aja kan. Semua termasuk itu Oten. Nggak ada jembatan.
Sirot. Nah, bagi Ya suratul kalau menurut mustaqim. tafsirnya disebut sudut sirot melalui Iya. melewati wariduha itu bukannya masuk cemplung, itu bukan. Wariduha itu melewati, sekedar lewat aja, tapi Iya, jembatan itu adanya di atas neraka jahanam. Jadi setiap orang mukmin nih yang melalui itu tergantung amalnya. Ada yang menyeberang ke ujung sana itu Katanya ujung kalau surga. kalau amalnya sedikit, banyak dosanya, itu jembatannya seperti selai rambut ya. Nah itu dia, ya kan? Ada kan ada yang misalnya merangkap. amalnya nih, si A nih banyak nih amalnya nih, bisa dia menyeberangi jembatannya atas neraka jahanam itu seperti kilat. Iya, langsung nyebrang. Ada yang mungkin mengendarai onta, mungkin mengendarai domba atau Katanya sih kecil. ada ini dengar cerita katanya kalau kita berkurban gitu kan tiap tahun gitu, kita nanti menyeberangi jembatan itu naik binatang yang kita korbankan itu. Nah, iya itu, abang juga pernah baca itu. Makanya kalau bisa kita berkorbannya onta, enak, Hmm. makan mahal. Ada yang merangkak katanya ya, ada yang lari, ada Iya yang betul. berjalan. Mungkin tergantung amalnya. Kalau yang orang kafir musyrikin otomatis jalan sedikit tuh kecemplung ke neraka kan itu. Ada juga yang mau udah nyampe gitu kan, terus ada yang narik katanya dari bawah. Ya, bisa juga sebabnya apa tuh bang lupa. Sebabnya itu dia tidak minta maaf sama orang yang dijahatinnya waktu di dunia. Tuh lo punya hutang gitu ya, bayar ya. Ya pokoknya dia menjolimi orang itu. Dia itu orang baik, tapi dia pernah menjolimi satu orang gitu. Jadi orang yang dijoliminya itu tidak rela dia masuk surga. Makanya dia udah mau nyampe, sisa satu langkah ke seberang, ke bawah ada yang narik gitu. Ngeri juga ya kalau kita punya dosa gitu sama sesama kita gitu, orang yang nggak rela, nggak maafin gitu ya. Aduh, kita nggak bisa masuk surga. Iyalah, kita harus beresin dulu. Iya. Ya, betul. Makanya hati-hati kalau misalnya kita jolim sama orang itu kan, kita harus nyari orang itu, kita minta maaf gitu. Iyalah, jangan sampai perkaranya gantung sampai akhirat itu. Itu ada Bang Won tuh. Iya bang, undang naik. Iya bang, undang naik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih ingat dengan saya? Sama Alhamdulillah baik. Apa kabar Bang Won? sama saya itu yang punya dosa. Jadi ngomong sama aku dulu. Ayo, Aku kalau nggak sungkem, bahaya. kamu yang punya dosa sama saya. Jadi aku nggak sungkem sama aku, bahaya loh. Lebaran Dosa kali. gua tuh. Sumpah. Apa kabar Bang Won? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Nah, ya, Alhamdulillah. Kita lagi bahas ini tentang akhir zaman. Eskatologi, namanya itu eskatologi. Nah, ini yang kalau dari ilmu relativitas waktu nggak ada sih akhir zaman, waktu itu sama aja sih. maksudnya Sama Ya aja. tergantung dilihatnya dari sudut apa dulu. Maksudnya dari sudut pandang apa? Ya, ini kan kalau kita bicara eskatologi berarti kan dari sudut kita aja, referensi kita dari hadis atau tentang misalnya 10 tanda kiamat besar, satu apa, 10. Ini kita udah sampai ke tahap 10 nih yang udah terakhir kan. Tiup angin yang lembut, namanya mematikan orang-orang Islam. Jadi mereka ini tidak sempat menyaksikan peristiwa kehancuran bumi ini yang mengerikan itu. yang menyaksikan hanya orang-orang kafir yang bukan muslim gitu loh. Iya, kafir musyrikin
Mm-mm. Itu Bang. Terus ditiupkan trompet gitu kan. Hidup semuanya dikumpulkan di padang mahsyar. Habis itu ditimbang amalnya, baik buruknya. Ya, timbang-timbang. Memang kayak gitu. Kalau Otan kan gitu jawabannya. Kan ada Timbang sih kayak mau belanja aja. pertimbangan kan. Baiknya amal baik, amal buruknya mana yang lebih berat Iya. gitu. Timbang itu kan menerima catatan kitab tuh dari kiri apa dari kanan apa dari belakang. Kan Iya. Nah, habis itu nanti melewati jembatan ke apa? Bukan ya, bukan jembatan. jembatan Melewati namanya Sirot. aja, tapi tidak mampir. Dari tafsirnya sih jembatan ditulis. Sirot. Iya ya, Siratul Mustaqim. Ini katanya ada juga yang jembatan yang kelihatannya seperti pedang ya. Ih, ngeri banget. Itu katanya kan lebih tipis dari helai rambut. Mm-mm. Sekarang itu kan apakah itu alegoris atau beneran kita kan nggak tahu. Yang nggak Kristen lah, ada alegori lah apa. Enggak bener Bang, saya sendiri bingung itu. Menurut Bang Wan gimana itu? Itu alegoris atau letter lock? Ya kita tuh dikasih gambaran pada Allah. Jadi Allah sendiri kan seperti itu. Itu yang akan kita hadapi. Jadi cerita sebelum terjadi itu Allah memberikan suatu gambaran. Gitu loh. Makanya jangan banyak berdosa gitu loh. Tuh. Itu kalau nggak dikasih gambaran kan nggak tahu neraka tuh kayak apa sih, surga tuh kayak apa sih. Tapi Allah itu menciptakan surga dan neraka itu memang sudah diperkirakan. Soalnya kalau nggak ada orang jahat, nerakanya kosong. Jadi memang sudah diinikan juga sih. Tenang. Kita ada orang kafir. Siapa? Nah, ntar kan yang ngewarisin dosa kita orang kafir. Iya betul. Mewarisi dosa lalu. Jadi biar ada isinya, neraka ada isinya, surga ada isinya, diciptakanlah orang jahat dan orang baik gitu. Apaan sih logi dosa-dosa waris itu kayak Kristen aja. Ya mudah-mudahan aja kita di sini orang baik semua ya. Jadi ke surga semua. Amin. Amin ya Allah. Ini sama kita di Kristen. Oh berarti Allah itu jahat dong, menciptakan suatu apa keburukan. Enggak. Lah. Itu memang kuasanya. Memang kuasanya. Buruk. Enggak gimana? Kan ada dua. Perempuan, laki-laki, terang, gelap, baik, buruk, kanan, kiri. Nah, berarti kan surga, neraka gitu kan. Tinggal kita aja yang milih mau kemana. Mau ke surga atau ke neraka. Kalau kita mau ke surga, kita berbuat baik. Kalau mau ke neraka, berbuat dosa aja. Gitu. Nah, berarti kan kita dikasih akal untuk memfilter dong. Iya, betul sekali. Nah, betul itu. Jadi kalau saya pernah ingat itu ceritanya sampai saya itu pada saat roh menyentuh tubuh kita atau ke dalam tubuh kita itu menjadi dua, satu fujur, yang satu adalah takwa. Nah fujur itu apa? Lebih condong ke kejahatan, tapi yang takwa dia lebih condong ke kebaikan. Kita tinggal pilih yang mana kan gitu. Betul. Ada juga gini, emang buruk itu tidak baik atau menurut kita ya versi manusia. Padahal contoh, maaf ya, kotoran sapi, kalau orang Jawa bilang apa ya, tembelek ya mungkin. Apakah itu buruk? Kan tidak. Justru Allah menciptakan kotoran itu untuk apa? Untuk kebutuhan sebagai tubuh. Nah, kan begitu kan? Nah itu maksudnya. Jadi sudut pandangnya sudah beda di manusia dengan sang pencipta. Gitu loh. Nah, saya pernah contoh diskusi sama si Oljong. Iya. Oh Allah itu tidak adil, pokoknya menghujat lah ya. Intinya BODO lah. Saya bilang, lo kenapa? Justru Allah itu menciptakan berbeda-beda itu agar
kita itu mengenal dalam artian begini. Coba kalau seandainya kita atau manusia ini ya diciptakan kaya semuanya, terus yang mau jadi petani siapa? Terus kita makan apa? Kalau Iya. petani nggak mau ini ya kan, nggak mau jual ya. Gitu. Tapi katanya kalau orang kaya dan orang miskin itu jalan ke surganya berbeda. Kalau orang kaya itu masuk surganya lewat sedekah. Kalau orang miskin masuk surganya lewat sabar. Gitu loh. Itulah Allah menciptakan sudah sesuai dengan perhitungannya. Mm-mm. Yang sudah direncanakan. Ya makanya ada surga dan neraka gitu kan. Sudah direncanakan, sudah diperhitungkan. Gimana Kang Oti? Bagian kamu itu. Makanya jangan sibuk mencari dirimu, itu katanya tak Nur. Tapi sadarilah dirimu itu siapa, kamu ditempatkan di mana. Berarti gini, Kamu disuruh apa? jangan sibuk mencari koin gitu mungkin ya. Enggak, di sini mah saya enggak cari koin. Katanya sih kalau misalnya kita dijolimin orang gitu ya, kita nggak usah balas. Soalnya nanti pahala yang ada di dia itu akan ditransfer ke kita gitu. Aduh, kalau gitu siapa yang pernah deh, aduh minta maaf dulu aja. Aduh, minta maaf. Ya pokoknya kita tahu deh yang mana yang baik, yang mana yang enggak gitu kan. Iya. Amar ma'ruf nahi mungkar gitu kan. Jadi kita mau ke surga ya kita tahu-tahu aja, tahu-tahu diri aja gitu loh. Jangan berbuat dosa ya enggak. Nah gitu aja. Yang mana Betul. gitu aja. Enggak beramal. Makanya. Gitu. Oke deh teman-teman. Udah dulu ya. Nanti sambung lagi. Udah malam mau bobo. Oke deh. Makasih ya Mel ya. Terima kasih semuanya ya, Bang Won semuanya. Salam kenal semuanya. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk baik